Berikutnya akan saya jelaskan tentang proses pembelahan sel. Pembelahan meiosis contohnya terjadi pada sel sperma dan sel ovum. Sperma dan ovum merupakan sel yang bersifat haploid dengan jumlah kromosomnya 23. Proses pembentukan sperma contohnya ini terjadi pada testis. Pembelahan meiosis terjadi 2 kali tahapan pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, sedangkan mitosis 1 kali tahapan pembelahan dengan hasil akhir kromosomnya adalah 2N atau diploid. Sedangkan hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah haploid atau N. Tahapan secara keseluruhan dari proses pembelahan sama, yaitu interfase tahapan pembelahan. Interfase merupakan fase terpanjang yang meliputi fase G1S dan G2. Pada tahapan interfase mulai terbentuk benang-benang spindle, kromosom membentuk kromatit, dan sentromer sebagai tempat pelekatan pada spindle. Pada tahapan profase, kromatit bersinapsis membentuk kromosom homolog. Jika diperbesar seperti ini, terbentuk kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya overlapping. Sentriol menuju kutub yang berlawanan. Sentriol akan membentuk benang-benang spindle sebagai tempat pelekatan dari kromosom. Pada tahapan metafase, kromosom menuju ke bidang ekuator. Bidang ekuator adalah bidang tengah-tengah dari sel pembelahan. Tempat pelekatannya dari kromosom adalah kinetokor atau sentromer. Kalian perhatikan, ini adalah tahapan metafase. Kromosom betul-betul berada pada bidang ekuator. Berikutnya tahapan anafase, kromosom menuju kutub yang berlawanan. Pada tahapan telofase mulai terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma, dan juga terjadi karyokinesis, yaitu sel mulai membelah menjadi 2. Jika pembelahannya mitosis, maka pembelahan sudah selesai. Akan tetapi pada pembelahan meiosis akan berlanjut pada tahap yang kedua. Berarti ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sampai akhir pada tahapan kedua ini, meiosis akan menghasilkan 4 sel anak.
Contoh pembelahan meiosis yaitu pada pembentukan ovum dan sperma. Ovum 23 kromosomnya, sperma juga 23 kromosomnya. Apabila mengalami fertilisasi membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru, total dari individu baru tersebut adalah jumlah kromosomnya 46. Jadi manusia kromosomnya adalah 46. Ini adalah proses crossing over, tempat terjadinya di kiasma yang memungkinkan terjadinya beberapa variasi pada makhluk hidup. Proses ini tadi terjadi pada satu sel saja. Jika di dalam tubuh itu terdapat banyak sel, maka proses pembelahan juga akan semakin banyak, sehingga akan dihasilkan sel-sel dengan jumlah yang semakin banyak pula. Oke, jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar.